Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailatul Amalia. NIM saya 23381042050 dari kelas MPIB. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Definisi manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Kepemimpinan pendidikan Islam adalah kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing individu atau kelompok dalam lingkungan pendidikan Islam untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Kepemimpinan pendidikan Islam meliputi pengembangan visi dan misi, pengambilan keputusan, motivasi, komunikasi, dan pengelolaan konflik dalam konteks pendidikan Islam. Sedangkan ruang lingkup kepemimpinan pendidikan Islam, ruang lingkup kepemimpinan dalam pendidikan Islam mencakup beberapa aspek penting, yaitu pengembangan kurikulum, pengelolaan sumber daya, peningkatan kualitas pengajaran, pembinaan karakter, pengawasan dan evaluasi, pengembangan profesionalisme guru dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut. Pemimpin dalam pendidikan Islam dapat membawa institusi pendidikan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dan selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam memiliki 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan atau planning. 2. Pengorganisasian atau organizing. 3. Penggerakan actuating. 4. Pengawasan atau controlling. Yang pertama, kita akan membahas tentang perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana tindakan diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan membantu organisasi dan individu untuk tetap fokus, mengantisipasi tantangan, dan mengukur kemajuan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Dan selanjutnya menjelaskan penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah proses menggerakkan atau mengarahkan anggota organisasi untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mencakup motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan koordinasi untuk memastikan semua bagian organisasi bekerja secara harmonis dan efektif. Dan selanjutnya pengawasan. Pengawasan atau controlling. Proses untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melibatkan pemantauan kinerja, membandingkan hasil aktual dengan standar atau target yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, hubungan manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan. Manajemen pendidikan Islam memerlukan seorang pemimpin yang mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Kepemimpinan yang efektif dan konteks ini akan memastikan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab diterapkan dalam setiap aspek manajemen. Model kepemimpinan pendidikan Islam ada 3. Kepemimpinan transformasional, inspirasi,
dan memotivasi pengikut untuk mencapai lebih dari yang diharapkan. Dan yang kedua, kepemimpinan servan atau pelayanan. Kepemimpinan yang mengutamakan pelayanan kepada orang lain. Dan ketiga, kepemimpinan partisipatif, melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan pendidikan Islam, yaitu demokratis, mengajak partisipasi aktif dari semua pihak. Dan kedua, otoriter, mengambil keputusan secara mandiri dan banyak melibatkan orang lain. Dan ketiga, laissez-faire, memberikan kebebasan penuh kepada bawahan dalam menjalankan tugas. Dan yang terakhir, implementasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Implementasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam membangun visi dan misi yang jelas dan berdasarkan nilai-nilai Islam, mengembangkan kurikulum yang komprehensif dan seimbang antara pendidikan agama, umum, dan karakter, memilih dan membina tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan berakhlak mulia, menyediakan sarana dan prasarana yang menandai, mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, membina hubungan yang harmonis dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat, menyelenggarakan evaluasi secara berkala untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.